Beliau Abu Ayyub Al-Ansari punya rumah tingkat. Jadi ada lantai 1 dan juga ada lantai 2. Rumahnya tidak besar, namun memiliki 2 lantai. Dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Ayyub, maka beliau memilih untuk tinggal di lantai bawah. Namun Abu Ayyub minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi itu tinggal di lantai 2. Abu Ayyub gak mau kalau dia ini berada di atasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Abu Ayyub tinggal di lantai dasar, ketika Rasulullah tinggal di lantai dasar dan Abu Ayyub berada di lantai 2, maka istri Abu Ayyub menceritakan, suamiku Abu Ayyub ini nggak pernah jalan di tengah-tengah, kalau mau jalan di pinggiran, takut kalau dia berjalan di tengah-tengah dan di bawahnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menolak bukan karena beliau tidak mau naik ke lantai 2 atau karena lantai pertama lebih indah atau lebih bagus daripada lantai kedua, tapi yang dipikirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umatnya. Dia berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, kalau saya tinggal di bawah ini maka lebih mudah daripada orang-orang Madinah yang mau datang mengunjungi saya. Beliau mikirkan orang supaya nggak capek naik ke atas untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dan ketika Abu Ayyub memaksa Nabi Muhammad agar pindah ke lantai 2 yang akhirnya dituruti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam peristiwa ini menunjukkan kalau Nabi itu tidak pernah mengambil sesuatu karena nafsunya. Semua yang beliau lakukan karena umatnya. Tinggal di lantai bawah, tidak mau orang Madinah capek dan susah kalau mau berjumpa sama Nabi, harus naik ke atas dan turun ke bawah, maka Nabi milih di lantai bawah. Dan ketika Nabi pindah ke atas bukan karena keinginannya, tapi karena sahibul bait yang punya rumah minta Nabi supaya tinggal di atas. Pindah dari bawah ke atas, tinggal di atas, tinggal di bawah, semuanya demi umat yang beliau pikirkan orang lain, bukan kehendak dirinya sendiri. Itulah merupakan salah satu akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diriwayatkan ketika Abu Ayyub tinggal di lantai atas dan Nabi di bawah, maka saat itu Abu Ayyub punya jurrah, tempat air. Kalau zaman sekarang tandon, zaman dulu tempat air kecil buat mereka minum, mereka mandi, kebutuhan mereka. Jarrah ini pada musim dingin yang luar biasa pecah sehingga airnya jatuh ke kamarnya Abu Ayyub yang ada di lantai atas. Dan rumah zaman dulu terbuat dari tanah, maka kalau nggak segera dibersihkan ini air yang tumpah akan menetes ke kamar bawah, ke kamarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Abu Ayyub, kami ini nggak punya selimut kecuali satu-satunya yang kami pakai, dan kami gunakan untuk membersihkan air karena kami takut tetesan air tersebut jatuh ke kamarnya Rasulullah sehingga mengganggu istirahatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kecintaannya Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritakan di sini sama beliau bahwasanya dulu ini kami nggak pernah makan kecuali setelah Nabi Muhammad makan. Setiap datang waktu Asya, waktu makan malam, maka kami persiapkan makan, kemudian kami berikan kepada Rasulullah. Setelah Nabi makan, maka saya dan istri saya berebut makan di tempat bekas makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampan itu kalau ada orang makan kan ada bekasnya. Oh, berarti Rasulullah makan di sebelah sini. Maka saya berebut dengan istri saya untuk makan di tempat bekas makannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada suatu malam istri saya memasak dan di masakannya dimasukkan basal dan thaum, dimasukkan bawang putih dan bawang merah. Dan saya berikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gak lama setelah itu makanan itu dikembalikan sama Nabi seperti biasanya, tapi saya tidak melihat ada bekas tangan Nabi di situ atau bekas makannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka saya merasa bingung dan kami merasa takut apakah Nabi ini gak suka dengan makanan yang kami suguhkan. Maka aku pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau katakan, ya Rasulullah, setiap kali engkau selesai makan maka saya dan istri saya ini selalu berebut makan di tempat makanmu agar mendapatkan keberkahan daripadamu. Tapi malam hari ini kami tidak mendapatkan kalau engkau ini makan, nggak ada bekasnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini wajatu fihi rih hadhihi syajarah. Aku mendapatkan di makanan ini ada baunya bawang putih dan bawang merah, dan aku adalah seseorang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nggak mau ngotorin mulut saya atau berbau mulut saya, dan saya gunakan mulut saya ini untuk bermunajat kepada Allah. Kalian makan nggak apa-apa, tapi saya tidak makan, kata Abu Ayyub. Akhirnya kami makan karena diperintahkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mulai detik itu kami tidak memasakkan Rasulullah lagi dengan basal dan thaum. Jadi makanan yang enak, apapun yang enak, jadi tidak enak di hadapan para sahabat kalau tidak disukai sama Nabi. Apapun yang disukai sama Nabi disukai oleh para sahabat, apapun yang tidak disukai oleh Rasulullah tidak disukai juga oleh para sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.